Yang terakhir, hadirin Allah muliakan, bedakan antara ketamakan dengan ulul himmah. Ini penting. Bedakan antara ketamakan dengan cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi. Ketamakan itu negatif, cita-cita tinggi itu positif. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "I'lam annal 'abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbi wa himmatihi la bi badani." Sesungguhnya seseorang itu berhasil mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati dan dengan cita-citanya, bukan dengan fisiknya. Bukan dengan fisiknya. Dan itu bukan ketamakan. Karena yang dimaksud ketamakan yang tercela adalah ketamakan terhadap dunia. Karena dunia itu mal'unah, kata Nabi. Ad-dunya mal'unah, dunia itu tercela. Adapun orang-orang yang punya cita-cita tinggi, maka dia punya cita-cita meraih ridho zat yang maha tinggi. Al-Ali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sabda Nabi SAW, Inna allaha yuhibu ma'aliyal umur. Allah mencintai hal-hal besar dan Allah benci dengan hal-hal receh, hal-hal besar. Dan mana yang lebih besar daripada Al-Azim yang maha agung? Mana yang lebih besar daripada Allahu Akbar, Allah yang maha besar? Mana yang lebih besar daripada Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Maka seorang muslim harus punya cita-cita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah. Dan kalaupun dia mendapatkan pencapaian di dunia, itu hanya sebagai sarana agar Robnya ridho kepada dia, agar Robnya mencintai dia, agar dia bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak, agar dia dimasukkan ke surga oleh Robnya dan bisa melihat Robnya Jalla fi'ula. Sehingga kehidupannya di dunia, kalaupun dia mencapai sesuatu, maka dia tidak akan terpenjara dan diperbudak oleh ketamakannya. Karena kalaupun hidupnya penuh dengan karya, penuh dengan perjuangan, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ketika kita dikasih potensi yang besar, maka kita harus memaksimalkan. Makanya seorang muslim, hadirin sekalian, ketika dia punya cita-cita tinggi, melakukan pencapaian di dunia, dia jadikan itu bukan tujuan, tapi sarana menuju akhirat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia meraih atau dia berusaha mengejar hal-hal tersebut agar ibra'u dhimmah. Ibra'u dhimmah. Pernah dengar istilah ibra'u dhimmah? Ibra'u dhimmah itu agar dia aman ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menggugurkan kewajiban. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin sekalian, ketika Allah memberikan potensi besar, contoh kita pakai angka, ketika Allah memberikan kita potensi di angka 7, maka 7 ini nikmat atau bukan? Nikmat. Dan Allah akan tanya, bagaimana Anda menggunakan potensi Anda yang nilainya 7 tersebut? Dalilnya apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. 7 ini tuh harus produktif. 7 ini tuh harus melahirkan sebuah karya. 7 ini tuh harus melahirkan sebuah manfaat. 7 ini tuh harus melahirkan kebaikan di dunia. Maka kita harus maksimalkan potensi kita. Begitu juga ketika Allah kasih kita potensi kecerdasan, kejeniusan dan seterusnya di angka 8, maka kita harus gunakan 8-8-nya tersebut. Begitu kita hanya menggunakan 6 dari 8, maka kita kufur nikmat di 2. Karena potensi kita 8, lalu kita hanya menggunakan 6. Kita kan ditanya, kenapa anda lalaikan dua potensi atau dua tingkatan tersebut gitu. Kalau Allah kasih potensi kita, contoh, kalau Allah kasih potensi kita kekuatan hafalan sehingga kita bisa menghafal Quran, lalu kita wafat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hafalan sehingga dengan potensi itu
kita punya kemampuan menghafal 30 juz. Lalu ketika kita wafat, hafalan kita juz 30. Kita akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemana yang 29 lagi? Bukankah saya sudah memberikan kenikmatan kepada Anda? Gitu loh. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka agar kita bebas dari aman dari pertanyaan, kita harus maksimalkan hafalan kita. Dan otomatis ketika kita memaksimalkan potensi kita, kita akan melahirkan karya di dunia. Kita akan bermain di level yang berbeda. Kita akan bermain di level yang tinggi. Dan itu bukan tujuan utama. Tujuan kita agar selamat di akhirat. Tujuan kita agar ketika Allah tanya pada hari kiamat, kita bisa katakan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, dan semoga itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan seperti orang yang tamak, harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat enggak. Dan kalau Allah tidak takdirkan kita mendapatkan itu, kita nggak ada masalah. Karena tujuan kita bukan harus mendapatkan A, bukan harus mendapatkan B, tapi kita harus memaksimalkan diri kita. Dan kita harus mengamalkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai hal-hal besar, dan Allah benci dengan hal-hal receh. Kita dikasih potensi, nggak boleh kita gunakan untuk hal-hal yang nggak berguna. Maka itulah seorang muslim. Makanya sekali kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, apakah beliau berambisi jadi khalifah? Tidak berambisi jadi khalifah. Kenapa beliau jadi khalifah? Kondisi gitu loh. Mau nggak mau. Sebagaimana kejadian di Saqifah Bani Sa'idah. Sebagaimana dalam sirah. Dan itu pun diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi untuk ibra'udz zimmah, untuk menggugurkan kewajiban. Hadirin, kita lihat bagaimana muslim itu kalau benar-benar kembali kepada agamanya, dia akan punya peran, dia akan punya manfaat, dia akan menebarkan kebaikan. Dia nggak akan jadi benalu, dia nggak akan ngerepotin orang, dia nggak akan menjadi beban orang dan seterusnya. Jadi tidak punya sifat ketamakan bukan berarti hidup tanpa produktivitas, itu keliru. Penuntut ilmu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Makanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dia harus punya manfaat besar. Semakin besar manfaatnya, semakin besar dia punya peluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kama qala Nabi SAW. Manusia yang paling Allah cintai di antara sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu ambisi kita. Bukan sebatas memperkaya diri, bukan sebatas punya A, punya B, punya C, tapi bagaimana hidup kita yang sedikit ini, yang sebentar ini, yang fana ini, itu bermanfaat bagi banyak pihak. Dan itu bukan ketamakan, itu bukan hirs, bukan. Kalau hirs itu arahnya keterpurukan, kita enggak. Kita hanya jadikan ini sebagai sarana. Makanya enaknya ketika kita, contoh simpel ya, bedanya kan antara dunia menjadi sarana dengan dunia menjadi tujuan. Kalau jadi tujuan hadirin, begitu antum nggak dapatkan tujuan antum akan kecewa. Akan kecewa, itu jelas. Teori kekecewaan itu apa sih? Apa teori kekecewaan? Nggak lulus sekolah, jadi orang miskin, apa teori kekecewaan? Harusnya ini cepat loh, ini belum, muka-muka kecewa semua ini. Harus cepat ya, tuh kan cepat angkat tangan apa? Bismillah. Harapan apa? Harapan terhadap sesuatu. Jadi kita kekecewaan itu adalah ketika harapan dan tujuan kita tidak terwujud gitu loh. Jadi ketika kita dunia menjadi tujuan kita, maka siap-siap kecewa. Karena nggak mungkin orang itu mendapatkan semua dari dunia ini, pasti kecewa. Tapi kalau dunia jadi sarana itu ada opsi hadirin. Kita nggak ngotot gitu loh. Tapi kita tetap berusaha. Contoh misalnya, tujuan kita mau ke Suta gitu loh. Tujuan kita dari Bekasi mau ke Suta gitu loh. Maka kita akan berpikir kita akan lihat mana. Kita masuk tol nih, tol Pondok Gede misalnya, terus lurus. Yang ada di benak antum yang ada di benak kita apa? Kita mau lihat mana nih? Ini orang Jakarta semua bukan sih? Dari masuk tol Pondok Gede, terus masuk pintu tol, kita mau ke Suta, kita kan pilih jalur apa? Ini anak sepeda semua, jadi nggak pernah masuk tol. Nggak pernah masuk tol, itu runner semua di sini. Orangnya hobinya lari semua. Kita akan pilih misalnya tol dalam kota
Cawang, MT Haryono terus ke Semanggi, Senayan, terus lalu ke arah Suta, benar nggak sih? Itu kan opsi hampir semua pihak. Nah, jadi lewat Semanggi itu sarana. Tujuan kita ke Suta. Ketika suatu hari kita mau ke Suta, lalu Semanggi macet total, macet parah. Maka ketika kita menjadikan Semanggi sebagai sarana, kita nggak akan berat hati untuk mencari jalur lain, gitu loh. Mencari jalur lain. Kita bisa lewat Tanjung Priuk, gitu loh. Atau kita bisa masuk tol Cibubur lalu masuk Jor, gitu loh. Atau misalnya kita keluar tol lalu lewat luar tol, ada banyak opsi. Kita nggak akan ngotot, gitu loh. Dan kita nggak akan terpukul karena kita hanya gara-gara nggak bisa lewat Semanggi, gitu loh. Gila, gue terpukul banget nih bro, gue gak bisa lewat Semanggi. Kan orang bingung, kenapa sih? Anda kan mau ke Suta, Anda bisa lewat Tanjung Priok, Anda bisa lewat Jor, bahkan Jor ada 2 opsi, bisa Jor arah ke TBC Matupang, atau mau muter Jor lewat ke Cilincing, Tanjung Priok, lalu masuk lagi ke sana. Ada banyak opsi. Begitu juga kalau kita menjadikan kekayaan itu sebagai sarana menuju akhirat, begitu mentok, kita gak akan terpukul ketika jadi orang miskin. Gitu. Atau sebaliknya, ketika kita memilih kemiskinan sebagai sarana menuju akhirat, kita nggak akan terpukul ketika Allah takdirkan kita jadi orang kaya. Betul nggak? Loh, kok gimana sih? Lo serius ini lo? Lo ulama kita kan kata Imam Syafi'i apa? Para ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan ulama yang miskin itu ikhtiari, pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Beda dengan kita. Kita jadi orang miskin karena nggak ada peluang lain, gitu loh. Kalau ulama dulu, mereka jenius, mereka cerdas, mereka jadi orang miskin itu karena pilihan. Gitu. Kan itu hanya sarana berjuang mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beda kalau memang kita masuk tol Pondok Gede, tujuan kita Semanggi gitu lah. Bentok harus ke Semanggi atau kita mau ke Senayan, maka nggak ada opsi kecuali untuk harus lewat jalan itu. Dan kita bisa stres, bisa sedih, aduh gue terlambat nih, gue meeting jam sekian dan seterusnya dan nikmat. Tapi kalau itu bukannya sarana, ya udah cari jalan lain aja, simpel. Yang penting adalah bagaimana memaksimalkan potensi kita. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu perintah Nabi kita SAW. Jadi semata-mata kita hanya sebagai seorang hamba yang menjalankan perintahnya, dan pada saat itu kita akan tenang, kita akan bahagia. Kita nggak ngotot harus pakai satu cara, itu aja begitu. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW sangat mencintai kota Mekah. Begitu Allah perintahkan, beliau keluar, beliau ke Madinah, beliau bangun di Madinah. Ada kesempatan masuk lagi kota Mekah. Sesederhana itu. Karena dunia itu dijadikan sebuah sarana mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, mimpi besar itu harus, hadirin. Mimpi besar itu, cita-cita tinggi itu harus. Dan tapi ingat, tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Ali, yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih besar daripada Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka fokuslah menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bisa meredam ketamakan duniawi. Karena salah satu sebab utama kita tamak terhadap duniawi adalah kita disorientasi terhadap tauhid kita. Kita lupa terhadap tauhid dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bahwa kita ini seorang hamba dan kita harus mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Ini yang harus kita bangun, dan bicara mudah, hadirin. Yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana kita mengamalkan dan membuktikan hal ini. Dan kalau Allah kasih taufik, maka kehidupan kita akan bahagia sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab.